indah yang ku cinta. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah yang ku cinta. Baiklah saudara yang kami kasihi, kita akan melanjutkan bagian firman Tuhan yang telah kita mulai dengan satu pikiran, apakah aku mungkin mengenal Allah penciptaku? Apakah mungkin aku dapat mengenal Dia yang menciptakan langit dan bumi ini? Karena hatiku berkata, di manakah Dia yang menciptakan aku ini? Di manakah Dia yang menyediakan sorga bagi anak-anaknya dan neraka bagi orang yang tidak percaya kepadanya? Aku percaya ada sorga, dan aku ada percaya ada neraka. Sorga itu adalah tempat Allah, dan neraka itu adalah tempat iblis. Dan surga itu adalah tempat bagi orang yang dosanya sudah diampuni. Dan neraka itu adalah tempat orang di mana dosanya belum diampuni dan akan diam bersama-sama dengan iblis. Dan aku tahu juga aku orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, aku tahu juga akan dihakimi. Tapi aku mau melanjutkan, bukan di sini aku berhenti. Mungkin itulah suara hati kita, supaya kita dapat mengenal pencipta kita itu yang sesungguhnya, yang dapat memberikan pengampunan, dan yang dapat memberikan kasih karunia, yang dapat memberikan rahmat yang besar bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kita sudah tahu hukum Musa, undang-undang Taurat, undang-undang agama di dalam hukum-hukum Taurat diberikan oleh Allah melalui Musa. Tetapi firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Melalui Musa dianugerahkan hukum Taurat, tetapi melalui Kristus kita menemukan kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu satu orang pun tidak pernah mengenal Allah, tetapi Dia yang ada di pangkuan Allah itulah Anak Tunggal Allah sendiri yang memperkenalkannya, supaya kita dapat mengenal Allah itu sendiri. Marilah kita berdoa. Inilah cuma Tuhan kami Yesus kami dapat perbuat, memohon kehadapan-Mu yang maha kuasa yang mulia itu. Berbicaralah kepada kami untuk dapat mengenal kebenaran-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menjamah hati kami dalam semua keterbatasan kami sebagai manusia. Engkau tahu kami ini siapa, karena Engkaulah yang menciptakannya. Buatlah hati kami menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan kita lihat dan kita coba membacanya. Yohanes pasalnya yang kedua. Yohanes pasalnya yang kedua. Itulah ayat yang pertama. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama.
pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan demikian ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, dalam bagian cerita ini, maka kesan Anda yang pertama ialah firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah sebabnya dia diundang ke tengah-tengah pesta, menunjukkan bahwa firman itu diam di antara kita. Dia mengikuti seluruhnya acara di bumi ini. Walaupun dia anak tunggal Bapa yang datang dari sorga, yang mau memperkenalkan Allah yang tidak pernah kita lihat ini, diam di antara manusia. Mari kita lihat bagaimana jalan cerita ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Mereka ikut. Mereka ada di tengah-tengah orang yang sedang merayakan pernikahan. Mereka ada dengan sukacita, diundang. Itu yang dikatakan, firman itu diam di antara manusia. Dengan demikian mereka mulai dapat melihat kemuliaannya. Firman itu diam di antara manusia. Ibu Yesus diundang. Rupanya Yesus pun diundang orang itu juga ada di tengah-tengah mereka. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dia pun ada di tengah-tengah orang yang sedang berpesta itu.
Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Ikut di dalam pesta ini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini sedikit agak lucu. Orang berpesta ini yang kekurangan anggur, tetapi Ibu Yesus yang gelisah. Seolah-olah Ibu Yesus sudah mengenal dia. Dan dia menyatakan kekurangan orang ini. Menurut Anda, kenapa Ibu Yesus melaporkan situasi pesta itu? Kalau memang dia hanya sekedar diundang datang, Anda dapat merenungkannya. Karena waktu Yesus lahir di kandang domba, banyak orang menyatakan tentang siapakah yang lahir ini. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Ibu Yesus menyimpan semua firman Tuhan itu sampai waktunya. Dan di dalam pesta ini, kekurangan air anggur mereka sebagai adat orang Yahudi. Minum anggur itu adalah merupakan satu bagian kemuliaan mereka, menyatakan sukacita mereka. Tapi bukan juga bisa berarti bahwa kita boleh mabuk-mabuk, tapi menyatakan sukacita di tengah-tengah mereka. Mereka setiap ada kebiasaan pesta diberikan air anggur. Dan kelihatannya, sebagaimana hebatnya pun manusia yang sudah membuat perhitungan itu, mereka kehabisan anggur. Salah perhitungan. Undangan terlalu banyak. Maka sering kalau kita diundang ke pesta perkawinan yang sangat meriah, seringkali ternyata ada sesuatu makan dan minum yang tidak cukup lagi. Bagian konsumsi kekurangan. Ternyata dari dahulu sampai hari ini, makan dan minum di dalam pesta perkawinan senantiasa ada yang kurang karena undangan terlalu banyak. Salah perhitungan. Ditaksir 200 cuma yang datang, ternyata 500 orang yang datang. Tetapi yang menarik, firman diam di antara manusia. Dan Ibu Yesus melihat hal ini dan dia melaporkannya. Kenapa Ibu Yesus melaporkannya kepadanya? Ada kemungkinannya yang sederhana. Ibu Yesus tahu siapa Yesus itu sejak dia lahir. Dia simpan firman Tuhan yang sudah didengarnya 30 tahun yang lalu waktu dia lahir di kandang domba. Orang Majus datang, orang gembala-gembala datang. Waktu dia dibawa ke bait Allah, orang-orang di bait Allah menyatakan sesuatu tentang anak ini. Dan inilah saatnya Ibu Yesus bertanya kepadanya dan memohon supaya Yesus menyatakan kemuliaannya di dalam pesta ini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Orang berpesta, tetapi Ibu Yesus yang gelisah supaya Yesus menutupi kekurangan orang itu. Bukan disuruhnya beli anggur, tapi dia melaporkan keadaan. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Sejalan. Iman Ibu Yesus kelihatannya tidak ditolak. Hanya Yesus berkata, saatku belum tiba.
Berarti ada saatnya Yesus menyatakan kemuliaannya. Melalui firman inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan Dia mengaminkannya. Hanya saatnya belum tiba. Ibu Yesus percaya Yesus bisa menutupi kekurangan orang ini karena Dialah menciptakan segala sesuatu. Ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kelihatannya Ibu Yesus nanti Dia akan berkata, dan lakukanlah itu. Ini menarik dalam cerita ini. Nanti Dia katakan kepadamu, perbuatlah itu. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ini satu lagi kebiasaan orang Yahudi. Rupanya dibasuh baik kaki mereka maupun tangan mereka kalau ikut pesta. Semua dari luar harus dibasuh. Sehingga waktu itu rupanya belum ada air leding. Sehingga disiapkanlah tempayan-tempayan supaya kalau tamu-tamu datang, ada kesempatan mereka untuk membasuh baik tangan mereka maupun kaki mereka. Sekarang tempayan-tempayan ini sudah kosong. Tidak ada lagi air karena semua tamu-tamu sudah selesai membasuh tangannya dan kakinya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sekarang tempayan yang sudah kosong tadi, Tuhan Yesus katakan kepada pelayan-pelayan pesta, isi sampai penuh dengan air. Dalam bahasa aslinya, sampai melimpah keluar. Sampai melimpah keluar, diisi dengan air. Inilah yang diperintahkan oleh Yesus. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, sesuai dengan apa yang diperintahkan Ibu Yesus kepadanya. Apa dikatakannya? Perbuatlah itu. Air diisi, apa gunanya? Orang ini kekurangan anggur, tetapi tempayan-tempayan pembasuh diisi air. Mungkin Anda katakan ini tidak masuk akal. Menjadi bagian kesulitan terhadap pelayan-pelayan ini. Orang semuanya sudah selesai basuh tangan dan kaki. Yang sekarang menjadi permasalahan adalah air anggur yang tidak ada. Kemuliaan pesta sudah mulai menurun. Mungkin ada orang yang bersungut-sungut, orang ini pintar mengundang orang sebanyak mungkin. Tetapi makan dan minumnya mereka tidak perhitungkan. Maka kalau kita mengunjungi pesta perkawinan, dan kebetulan kita makan yang terakhir, dan hanya tinggal kerak-keraknya makanan dan minuman itu, maka kita berkata, pesta orang ini tidak terlalu mulia, tidak terlalu meriah. Tamu-tamu pulang dengan
perut yang kosong. Sehingga kemungkinannya juga mereka memberikan hadiah. Apalagi yang membawa hadiahnya begitu bagus, begitu bernilai, begitu mahal. Tetapi ternyata waktu mereka mau makan dan minum, air anggur pun sudah habis. Tadi mengucapkan selamat berbahagia kepada pengantin. Waktu dia pergi ke dapur, ruangan makan dan minum, ternyata semuanya sudah kosong. Inilah pengalaman yang berpesta. Tapi Ibu Yesus dan Yesus ada di sana, dan murid-murid ada di situ. Dan Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayannya, isilah semua tempayan-tempayan ini. Isilah dengan penuh. Kalau tadinya untuk membasuh, sekarang isilah air bukan untuk membasuh. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, perintah, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, sekarang cedolah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Rupanya ada kebiasaan orang ini, tidak bisa langsung dihidangkan kepada tamu, kecuali kalau pemimpin pesta. Itu yang pertama yang harus meminumnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedolah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoh air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Air sudah berubah menjadi air anggur. Air sudah berubah menjadi air anggur. Dan juga rasanya lebih baik daripada anggur yang sebelumnya yang sudah disiapkan oleh pemimpin pesta itu. Air berubah menjadi air anggur. Orang pesta sudah menjadi kenyang. Pesta menjadi kemuliaan lagi. Orang berpesta tidak lagi bersungut-sungut karena kesan mereka, kamu terus menyimpan air anggur yang terbaik. Biasanya kalau orang sudah minum anggur dan dia sudah mulai mabuk-mabuk, maka diberikanlah anggur yang kurang baik pun dia tidak bisa lagi membedakannya. Tetapi rupanya di tengah-tengah pesta ini, air yang sudah berubah menjadi air anggur tadi jauh lebih baik daripada anggur yang sudah pemimpin pesta tadi sediakan. Maka dia katakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kesan pesta dan kesan pendengar dan kesan orang yang berpesta masing-masing punya. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia. Sekarang ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya.
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia, dan kami telah melihat kemuliaannya. Dia menciptakan air menjadi air anggur. Inilah dia yang menciptakan segala sesuatu. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Melalui dialah segala sesuatu dijadikan, dan di tengah-tengah pesta ini dia memperkenalkan dirinya dan menyatakan kemuliaannya. Orang lain menjadi kenyang, orang lain bisa bersuka cita, pesta menjadi penuh dengan kesempurnaan kembali. Tetapi murid-muridnya melihat kemuliaannya dan percaya kepadanya. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan melalui dialah segala sesuatu dijadikan. Dan firman itu diam di antara kita, dan dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bagi yang berpesta mendapatkan kemuliaan, tetapi bagi Yesus Kristus dan murid-muridnya, mereka mengenal bahwa inilah dia yang pencipta langit dan bumi, ada di tengah-tengah pesta, diam di antara manusia, dan murid-muridnya percaya kepadanya bahwa inilah pencipta langit dan bumi, Allah yang tadi yang belum pernah dikenal, ada diam di antara manusia. Kepadamu Allah yang kami sembah, yang diam di antara manusia, buatlah hati kami mulai mengerti dari apa yang kau perbuat, supaya kami mempercayainya dan mengaku bahwa engkaulah anak Allah, engkaulah Yesus Juru Selamat kami, pencipta langit dan bumi, telah memperkenalkan Allah pencipta di tengah-tengah pesta ini. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.